Di sini saya kedatangan peserta privat dari Lamongan nih Mas. Iya, Lamongan. Nah, dan Mas apa? Mas Hardi. Nah, Mas Hardi dulunya pernah bercerita dengan saya bahwasanya pernah belajar hipnotis tetapi nggak dapat merasakan hipnotis ya. Iya. Nah, dan Mas Hardi baru pertama kali bertemu dengan saya. Iya. Iya. Dapat informasi ini dari mana? Taunya? Dari Facebook. Nah, dari Facebook. Iya. Ya. Dan di sini saya ingin membuktikan bahwasanya gendam berbeda. Gendam bukan hipnotis karena gendam tidak melakukan uji sugesti. Apakah orang yang sulit hipnotis dapat merasakan sensasi gendam atau merasakan energi gendam? Di sini saya ingin membuktikan bahwasanya gendam berbeda. Maka dari itu Mas Hardi penasaran ingin tahu perbedaan gendam dan hipnotis. Serangan ini saya lakukan tanpa melakukan uji sugesti. Jadi orang yang saya lakukan eksekusi gendam, orang tersebut tidak boleh mengetahui. Teknik ini hanya dapat saya lakukan ketika Anda sudah memiliki daya gendam. Untuk Anda yang ingin belajar atau ingin privat, silakan ikuti kelas privat saya. Dan apabila ada seseorang yang mengajarkan gendam tetapi masih menggunakan uji sugesti, maka jelas pastikan itu bukan gendam asli. Dan untuk yang ingin belajar, khususnya belajar ilmu gendam Ajisaka, silakan tanyakan kepada alumni yang diperbolehkan mengajar untuk membuktikan sertifikat legalitas keilmuan gendam, khususnya ilmu gendam Ajisaka. Karena staf alumni yang diperbolehkan mengajar harus memiliki sertifikat agar orang yang belajar gendam tidak kecewa, karena banyak sekali yang belajar gendam tetapi yang diajarkan tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam gendam. Asal. Bagaimana yang dirasakan? Nggak sadar tapi kasih gerak betul saged. Aku. Nggih. Kaya pas tilem ngoten niku. Gitu. Kaya ngipi terus kaya kan tilem tapi kacenge tangi kan betul saged. Nggih, ya itulah perbedaan gendam dan hipnotis. Gendam itu orangnya sadar tetapi mau melawan nggak bisa. Itulah perbedaan gendam. Dan serangan itu dilakukan tanpa orang itu tahu. Nah, itu bisa dilakukan dengan perintah apa saja, bebas. Misalkan untuk melakukan gendam Asmarandono, dengan metode itu target itu nggak boleh tahu. Dalam hitungan detik ketika target potensial mudah digendam, tipikal masuk digendam, maka orang akan jatuh cinta dalam hitungan detik. Dan itu sangat berbahaya bila jatuh di tangan orang yang kurang tepat. Paham? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat.